Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pikiran-pikiran dari para senior kita, aktivis 66. Mereka yang telah memperjuangkan, menyuarakan Triturah, yaitu tuntutannya yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, yang kedua perombakan kabinet Dwi Kora, dan yang ketiga turunkan harga sembako. Siapa yang tidak kenal aktivis 66? Nah, kali ini di dalam kondisi bangsa yang diperhadapkan dengan COVID-19, para senior kita ini tidak surut semangatnya. Mereka tampil untuk memberikan kontribusi pemikiran mereka, ide-ide cemerlang mereka. Yang pertama ada Bapak Fahmi Idris. Beliau adalah menteri di era SBY. Nah, Bapak Fahmi Idris akan berbicara tentang ekonomi bangsa. Kemudian yang kedua ada Bapak Prof. Dr. Musni Umar PhD. Nah, beliau ini adalah Rektor Universitas Ibnu Khaldun dan juga sosiolog Indonesia yang akan membahas tentang dampak sosial dari COVID-19. Ketiga ada juga Bapak Gamis, yaitu beliau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, dan disambung juga oleh Bapak Dr. Hakim yang membahas juga tentang kesejahteraan rakyat. Dan yang satu ini dari akademisi Bapak Taufik yang menyentil tentang degradasi Pancasila. Nah, diskusi ini juga dipandu oleh salah satu aktivis 66, yaitu Bapak Hasbi. Mereka semua adalah aktivis 66 yang sangat luar biasa dengan idealisme dan nilai nasionalisme yang sangat tinggi. Mari kita dengarkan bersama, inilah diskusi para senior-senior kita. Sepakat nggak kita untuk melontarkan konsep-konsep kita kepada pemerintah dari mantan-mantan pejuang 66. Jadi dengan tema tokoh 66, pejuang 66 bangkit kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengacu pada perkembangan ekonomi, kiranya hampir bagian besar di belahan dunia ini negatif. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di banyak negara itu minus ya, rata-rata minus, termasuk Amerika. Yang tidak minus Cina. Indonesia per saat ini minus. Maka itu ketika pidato Presiden tanggal 14 yang lalu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berkisar antara 5,5 sampai 5%, itu mengejutkan. Artinya itu sebagai sikap optimisme yang benar saja, tapi dalam kenyataannya itu agak berat, mengingat minus kita ini saat ini 3,5%. Lalu faktor-faktor 5,23 minus 5,3 5,3 ya. 5,3. Nah itu dengan grade atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang demikian, sementara berbagai faktor yang merupakan penopang dari pertumbuhan ekonomi itu juga minus. Ambil contoh, pertumbuhan ekonomi itu ditentukan banyak faktor. Salah satu faktor utama adalah ekspor dan impor, atau dengan kata lain neraca perdagangan. Faktor inilah yang menyebabkan bisa terjadi berbagai pertumbuhan di sektor industri, di sektor-sektor lain. Neraca perdagangan kita sejak 2018 itu minus.
Nah, 2018. Minus. Ambil contoh begini, kalau neraca perdagangan kita minus, maka berbagai sektor lain, ambil contoh konkret saja, sektor industri, itu sulit tumbuh dan berkembang. Sebab minusnya sektor perdagangan ini menandakan bahwa jumlah impor kita lebih besar dibanding jumlah ekspor kita. Sehingga berbagai pertumbuhan di sektor industri, misalnya tekstil, alas kaki yang pernah pernah boom pada suatu ketika juga negatif. Jadi dengan kata lain bahwa sektor-sektor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan itu menjadi positif itu sulit diharapkan dalam waktu yang singkat. Begitu juga kalau kita melihat lebih dalam lagi, misalnya sektor pertanian, itu juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kenapa sektor pertanian bagi kita penting sekali? Kita ini pemakan beras, negeri yang konsumsi berasnya tinggi sekali. Terakhir, 2019, jumlah impor beras kita itu menunjukkan angka yang cukup tinggi. Dan ada satu indikasi yang mengkhawatirkan juga, yaitu tentang luas areal pertanian. Luas areal pertanian kita itu sekitar 3 juta hektar kalau tidak salah. Luas areal tanam kita sebesar 7,46 juta hektar. Produksi beras hanya menyentuh angka 31,31 juta ton. Lebih rendah 2,63 juta ton atau setara 7,75% dari tahun 2018. Yang saat itu menyentuh angka 33 juta ton. Saudara sekalian, yang mengkhawatirkan di sini tentang areal tanam ini. Areal tanam kita ini dari waktu ke waktu mengecil disebabkan dua hal. Satu, areal sawah banyak sekali beralih menjadi areal real estate. Banyak sekali real estate mengambil areal sawah. Juga perkembangan pertumbuhan industri. Banyak sekali sektor industri mengambil lahan sawah yang subur itu. Kerawang, Bekasi yang dahulu merupakan lumbung beras kita, itu sudah berubah menjadi areal industri yang luas sekali. Dan ini berkembang bukan hanya di pusat-pusat yang berpenduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, juga di tempat-tempat lain. Sulawesi Selatan salah satu lumbung beras juga, itu juga begitu. Banyak arealnya terambil oleh
perumahan dan industri. Sementara penelitian yang memungkinkan tanaman padi ini berubah menjadi tanaman yang lebih produktif juga tidak kunjung muncul dari ahli-ahli pertanian kita. Jepang ambil contoh. Jepang itu tidak memakan nasi seperti kita. Dia makan nasi itu sebagai pelengkap saja. Beda sama kita. Nasi sebagai makanan utama. Di sana penelitian mengenai padi itu luar biasa. Antara lain begini, padi dibikin rendah, dibikin pendek. Jadi padi di Jepang itu rendah-rendah, pendek sekali. Dengan padi yang rendah, pertama dia memakan pupuk sedikit. Dengan dia rendah, dia tidak terlalu lama. Seperti kita, lebih dari 3 bulan. Dan sebagainya. Itu hasil penelitian dari semacam Institut Pertanian Jepang. Sementara Institut Pertanian kita belum melahirkan jenis padi yang memang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Sehingga areal bertambah kecil, penelitian yang cukup baik tidak tumbuh dan berkembang. Itu salah satu ancaman dari tanaman pokok yang sangat kita butuhkan ini, yaitu beras. Kita ini adalah pemakan nasi, jadi kita membutuhkan areal tanam yang cukup luas. Areal tanam ini tidak mungkin lagi dikembangkan. Yang sekarang digerakkan oleh Presiden Joko Widodo ini adalah wilayah-wilayah tanam itu diperluas. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar bahwa Kalimantan Tengah itu akan dikembangkan sebagai areal tanam bagi padi. Dan di beberapa tempat juga dikembangkan sebagai areal tanam. Tapi saya tidak mendengar bahwa telah ditemukan jenis padi yang luar biasa. Ambil contoh, di Cina yang penelitiannya sangat intensif sekali, itu per hektar minimal menghasilkan 15 ton beras, bukan padi. Di kita, hasil yang tertinggi setara beras itu sekitar 3 sampai 4 ton per hektar. Rendah sekali. Bayangkan saja, 3 kali lipat di Cina. Pernah sekali waktu diimport benih hybrid dari Cina. Mula-mula berhasil menghasilkan per hektar itu 15 ton setara beras. Tapi entah kenapa lama-lama dia menurun. Dan akhirnya di beberapa wilayah yang pernah dikembangkan tanaman dengan bibit tanaman padi dengan bibit dari Cina itu, dia kembali lagi 3-4 ton per hektar. Ini juga sesuatu hal yang merisaukan bagi kita. Sementara kita katakanlah mendasarkan kebutuhan kita ini dengan impor. Dan impor beras ini banyak menguntungkan berbagai pihak. Banyak yang mengatakan bahwa kita tidak menanam secara ekstensif karena kita mengandalkan impor. Dan impor ini menguntungkan banyak pihak. Dan sebagainya. Jadi perkembangan tadi, saya merasa tidak melihat sesuatu yang positif dari pidato Presiden bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kita akan mencapai 4,5 sampai 5%.
Sementara saat ini kita mengalami defisit yang cukup besar. Hal-hal lain, saudara sekalian, sektor industri. Kita pernah mencapai total industri, total hasil industri itu sekitar 31%. Suatu negara yang tingkat industrinya berkisar antara 30 sampai 33%, itu bisa dikatakan masuk kategori negara industri. 30% hasil industri suatu negara itu bisa menempatkan negara itu, atau bisa kita sebut negara itu negara industri. Sekarang menurun luar biasa. Luar biasa. Basis industri kita yang menyebabkan kita tumbuh dan berkembang dengan jumlah ekspor yang cukup besar adalah tekstil. Luar biasa. Tekstil, lalu alas kaki, sepatu, dan sebagainya. Industri baja juga luar biasa, dan sebagainya, dan beberapa sektor industri yang lain. Sekarang industri tadi melemah. Saya tidak dapat angka terakhir yang pasti, tapi banyak pihak mengatakan kita sudah berada di bawah 25% sektor industri. Sehingga sektor industri ini yang diharapkan bisa menampung perpindahan angkatan kerja dari pertanian ke industri juga sulit diharapkan. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa sektor industri ini merupakan penampung angkatan kerja yang tempoh hari sangat besar di sektor agraria. Kita ingin memperbesar jumlah katakanlah angkatan kerja di sektor industri, dan ini tidak bisa diharapkan. Jadi berbagai-bagai perkembangan lainnya itu menyebabkan, saya katakan tadi, pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden pada waktu tanggal 14 Agustus yang lalu 4,5 sampai 5% agak sulit tercapai, mengingat posisi kita negatif saat ini. Jadi saya melihat dari beberapa sektor itu tadi, sehingga perkiraan keadaan katakanlah setahun yang akan datang itu masih lebih kurang seperti itu. Sumber dana yang kita harapkan untuk mengejar berbagai ketertinggalan itu juga sulit diharapkan dari pinjaman. Sebab sekarang hampir semua negara, termasuk negara-negara yang biasa meminjamkan dana kepada Indonesia, juga terlibat kesulitan. Jadi semua negara berada dalam posisi yang rumit dan sulit. Kalau perkiraannya adalah demikian, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Indonesia bisa lakukan agar kalaupun kita tumbuh tidak fantastis, tapi jangan dia kemudian menggerus pertumbuhan yang ada ini menjadi lebih negatif. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita ditentukan oleh konsumsi. Konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat. Tapi bagian terbesar adalah konsumsi masyarakat. Tapi dengan perolehan pendapatan dan angka kemiskinan yang disebutkan oleh Pak Presiden pada tanggal 14 Agustus yang lalu menunjukkan bahwa ya memang kondisinya agak sulit diharapkan meningkatnya angka konsumsi. Kemiskinan meningkat. Pengangguran juga begitu. Dua sektor yang menyebabkan angka konsumsi itu positif. Kemiskinan
negatif dan pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan ini pasangan yang ideal sekali menempatkan sesuatu negara berada dalam posisi negatif. Sehingga banyak pihak berpendapat bahwa kalau memang itu menjadi faktor utama adanya pertumbuhan ekonomi, maka sektor konsumsi itu yang harus didorong agar dia bisa menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi yang positif. Sebagaimana diketahui, juga pernah kalau nggak salah saya cerita di sini tentang adanya niat mencetak uang. Ada 3 kasus yang sangat menarik dan sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan Bang Fahmi tadi itu. Di Flores Timur, itu seorang bapak membunuh 2 anaknya. Satu berumur 3 tahun, satu berumur 2 tahun. Apa kasusnya? Karena kemiskinan. Karena kemiskinan. Jadi dia sudah tidak mampu untuk menghidupi dan akhirnya dia membunuh kedua anaknya. Kemudian itu kasus di Flores Timur, satu desa. Kasus yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Itu seorang tua yang tidak ada pekerjaan, hidup tinggal di rumah yang rewot itu. Dia mencuri HP tetangganya demi anaknya untuk bisa belajar melalui daring, melalui online. Juga ketika ditanyakan polisi, ya karena memang dia miskin, nggak ada pekerjaan. Itu yang terjadi di Jawa Barat. Nah, yang baru saja terjadi kemarin hari Minggu di Pela Mampang di sini. Ini suami dan istri berkelahi gara-gara 30.000 orang. Jadi suami itu minta uang kepada istrinya 30.000, 30.000 yang diberitakan di media. Tapi istrinya tidak memberi uang karena dia juga baru di PHK. Apa yang terjadi di sini? Karena suaminya menganggur, istrinya juga baru di PHK. Ini 3 kasus yang saya muatkan adalah puncak gunung es yang terjadi di masyarakat. Jadi kemiskinan yang Abang disampaikan Presiden itu sudah sering saya protes karena garis kemiskinan yang ditetapkan BPS itu, kalau seseorang berpenghasilan 425.250 per bulan per kapita per orang itu, maka kalau di atasnya itu tidak dikatakan miskin. Padahal kalau dibagi dengan 30 hari, itu artinya apa? 14.175. Dikatakan sudah tidak miskin kalau kita berpenghasilan 14.175. Saya tanya mahasiswa, saya tanya orang-orang, apakah ada orang yang bisa hidup dengan berpenghasilan 14.175? Itu tidak ada yang hidup. Yang 150.000 aja orang susah untuk hidupnya sekarang. Jadi inilah yang terjadi di negeri ini. Nah, padahal kalau Bank Dunia mengatakan batas garis kemiskinan itu adalah $2. Itu juga $2 kalau kita kurs dengan rupiah kita 14.500, itu kan 29.000. Itu juga sangat susah. Nah, ini kalau dijumlahkan, kemarin ini saya baca di media, itu bisa 150 juta orang miskin di Indonesia. Dan terkonfirmasi dari pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, alumni kita juga, dia mengatakan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia itu 76 juta orang. Jadi ini semakin banyak informasi yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh BPS itu terlalu rendah dan sulit memang kita terima. Kemudian masuk pada yang Abang sampaikan tadi itu masalah pengangguran. Pengangguran ini menurut BPS sudah meningkat 6,68 juta orang. Itu belum termasuk pengangguran ini terselubung. Ini mungkin pengangguran terbuka. Tapi Menteri PPN, Kepala Bappenas, Soeharto Monoarfa mengatakan bahwa tahun depan ini jumlah pengangguran ini 12,7 juta
12,7 juta. Jadi itu yang disampaikan pemerintah, tapi faktanya di masyarakat itu sangat banyak orang yang menganggur. Karena perusahaan bubar tadi banyak mengeluarkan PHK. Dan ini akan terus terjadi terus menerus. Nah, inilah persoalan sosial yang kita hadapi. Belum lagi dengan ini yang paling berat menurut saya dihadapi pemerintah. Tidak ada trust. Udah nggak dipercaya presidennya. Dia ngomong apa gitu orang nggak percaya. Nah, kalau seseorang pemimpin tidak dipercaya, diakui sebagai tidak dideklar sebagai impor, tetapi Bulog sebagai stabilisator adalah importer, kemudian memberikan kewenangan pada importer yang tertentu. Yang istilah Fahmi inilah yang pemburu rente yang besar sekali. Nah, itu salah satu posisi kita hari ini. Mengapa Presiden menginstruksikan Menteri Pertahanan ganjil sekali, bukan Menteri Pertanian atau Menko-nya, Menteri Pertahanan. Yang kedua adalah bahwa masalah yang dihadapi itu adalah kebutuhan pokok ini tidak bisa diatasi, dan kalau nggak salah sekarang itu dari pembicaraan di pimpinan Angkatan Darat pun dan Lemhanas, kita hanya punya stok untuk 2,5 bulan, 68 hari, ya mungkin harinya begitu, kira-kira 2 atau 2,5 bulan. Dan tidak akan terjawab solusinya dengan menanam. Apapun juga ditanam saja akan nyamuk. Nah, karena itu solusi pragmatisnya adalah impor. Tetapi import, unfortunately, negara-negara itu juga menghadapi masalah yang biasanya main income-nya dari ekspor. Apakah itu Thailand, Burma, dan semua negara-negara eksportir beras, dia meningkatkan stoknya sehingga mengurangi ekspor. Dan itu namanya ada scarcity of stock di Indonesia, kelangkaan daripada stok. Karena itu masalah beras membuat Presiden gundah, karena ini adalah titik api yang bisa menyala setiap saat dalam akhir tahun ini kalau stok beras tidak ada. Yang kedua adalah apa masalah yang biasanya kalau kita bicara masalah strategis itu tidak menarik karena dilihat jangka jauh. Jangka jauh yang kita harus lihat, karena kita harus mendiagnose apa masalah strategi. Pertama, bangsa ini pertumbuhan penduduknya 1,8%, berarti per tahun bertambah 5 juta manusia bayi-bayi, paling sedikit. Dan itu ada deret ukurnya yang terus bertambah. Nah, kalau itu dilakukan, karena itu ada iron rule-nya dalam ekonomi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi harus positif 5%. Kalau di bawah 5%, pengangguran akan meningkat. Kalau pengangguran akan meningkat, maka akibatnya adalah kriminalitas, ada macam-macam demoralisasi dan segala macam itu. Rule ini sudah lebih dari 30 tahun lebih di semua sepakat bahwa harus bertumbuh ekonomi itu. Tetapi sekarang ini dengan jangan lagi minus 5,3, kalau 0 aja pengangguran akan meningkat luar biasa. Dari sisi yang sembako saja, kita itu sudah akan menghadapi titik api yang parah dalam waktu dekat. Satu. Yang kedua adalah saya ingin loncat, main problem COVID ini sebetulnya dari semua persoalan yang sebelum ada COVID, bangsa ini sudah parah. COVID ini memperparah, mempercepat
penyakit-penyakit bangsa ini di saat yang tidak ada vaksin dan tidak ada medical care-nya, penyembuhannya yang diakui efektif di dunia. Kejar-kejaranlah antara penyebaran dengan vaksin dan medical care, dan itu mungkin Hakim nanti bisa cerita lebih banyak ini. Sampai sekarang tidak terkejar vaksin yang disebut dalam waktu 1,5 tahun atau pertengahan tahun depan, akhir tahun depan. Banyak statement-statement yang misleading, termasuk yang dari Bandung, di siaran-siaran di luar negeri, unbelievable bahwa dalam beberapa bulan bisa diproduksi satu vaksin yang akan bisa merupakan terapi untuk bangsa ini. Karena ini adalah triggering point daripada seluruh persoalan yang lain, percepatan dari masalah kesehatan. Jadi harus dihandle adalah kesehatan dulu yang menyangkut penyelamatan manusia, bukan ekonominya. Itu antara sebab dan akibat. Karena itu adalah masalah ekonomi, itu adalah akibat daripada ini, daripada akselerasi masalah kesehatan. Itu pandangan yang berkembang, dan saya kira saya endorse, saya merasa itu cara approach yang baik. Nah, yang ketiga, ada masalah yang kronis dari zaman dahulu, yaitu yang disampaikan sama Taufik tadi. Pertama, itu ada weak leadership di saat krisis. Kalau weak leadership di saat rutin nggak begitu kelihatan, tapi di saat kritis, weak leadership ini ditandai dengan adalah tidak ada koordinasi dari manajemen pemerintahan. Yang kedua, tidak membuat keputusan-keputusan cepat dan tegas, tetapi menggunakan tadi Mufahmi dan Bung Taufik bilang orang lain, karena weak leadership ini khusus bukan kronis. Jadi kesimpulan Taufik benar bahwa he is unqualified untuk memimpin bangsa, paling tidak di saat kritis. Tidak ada jalan lain, he should not be there. Tidak harus ada di sana. Nah, pada posisi ini kita dihadapkan kepada realitas politik karena pertama suprastruktur dan infrastruktur bernegara. Suprastruktur negara berkolaborasi dengan infrastruktur negara, yaitu biasanya kan ada semacam kayak trias politika, meskipun Undang-Undang Dasar 45 tidak menganut itu, tetapi suprastruktur kita terlalu kuat, disupport oleh the ruling legislatif yang mengekor kepada suprastruktur karena kepentingan the ruling elite. Ini masalah mendasar yang dari dulu pun sudah ada sebelum Jokowi. Adanya sebetulnya barir-barir parameter untuk menghindari kolapsnya ekonomi sudah teratur tadinya. Maksimum 2% defisit anggaran belanja. Dianulir dengan aklamasi oleh DPR tanpa batas. Sekarang sudah 89%. Nah, dari mana duitnya? Dan duit itu dapatnya hanya dari satu sumber, yaitu utang luar negeri dengan bunga komersial tinggi, dan akan membebani sekarang dan akan membebani anak cucu kita. Jadi negara ini dimanage dengan novalgin yang tidak menyembuhkan, tetapi pada posisi di mana dikorbankan dua hal. Satu adalah utang yang tanpa batas dipakai nambal, jadi kita aman.
Yang kedua, sovereignty of the country, kedaulatan bangsa 3D. Banyak sekali, bukan negara yang terjadi, kan? Proyek-proyek infrastruktur, saya bisa sebut 200 saya bisa sebut, ya, yang harusnya adalah dikuasai oleh BUMN, semua sudah katakanlah tergadai oleh oligarki, lewat oligarki dengan pihak luar, khususnya yang dari utara. Itu realitas. Bagaimana visibility tadi diabaikan? Saya hanya ambil contoh satu aja dari 100 yang saya bisa sebut. Majalengka dibuat airport, triliunan, Kertajati, indahnya luar biasa. Nggak ada pesawat yang masuk, nggak ada pesawat yang keluar, dan itu complete disaster. Berapa proyek dari harbor itu infrastruktur kan? Kita masih menikmati di kota besar tentang infrastruktur jalan, tol dan lain-lain. Tapi pertanyaan mendasarnya, fokus benefit untuk keuntungan siapa? Apakah untuk medium ke atas atau untuk rakyat kecil? Nah, ini ada masalah-masalah mendasar di dalam filosofi kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, di bidang hukum tadi disampaikan bukan saja hukum, produk hukum itu adalah hampir semua atau banyak sekali produk hukum yang bukan kepentingan dari rakyat banyak. Inti masalah yang saya ingin sampaikan, bertentangannya produk-produk hukum dengan konstitusi, dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar diabaikan dengan pragmatisme, produk-produk apa bentuknya, perpres, kepres maupun undang-undang. Kalau ini terus dilakukan, ini presiden punya potensi di-impeach sebetulnya kalau istilah Amerika dipakai. Tapi tidak bisa dilakukan dengan konstitusional karena diperlukan MPR dengan mayoritas mutlak baru bisa menurunkan secara konstitusional seorang presiden. Itu impossible karena semua sudah jadi satu. Karena itu saya sampai pada kesimpulan, kalau kita sekalian diam, maka memang ini tidak akan tertolong bangsa ini. Yang kedua, tapi kalau kita juga ini, barangkali Hakim bisa menjelaskan lebih baik sebagai dokter. Ada posisi kalau kapal mau tenggelam, kalau dalam istilah kedokteran, adalah orang yang sakit sangat terlalu parah. Istilahnya, ini juga dokter, politisi tapi dokter ya. Terminal stage. Terminal stage itu udah jangan diapain, biarin dia gembira di akhir hayatnya. Apakah kita bangsa kita sudah sampai di situ? Itu sesuatu pertanyaan yang harus melihat diagnosa keseluruhan masalah. Kalau memang seperti itu, mungkin seperti seorang dokter dengan rasional, silahkan pulang saja. Di sini juga udah dibedah segala macam, nanti akan menderita. Senangkannya di akhir hayatnya. Apa bangsa kita sudah sampai segitu? Maaf saya kata ya, banyak sekali orang yang sudah sampai pada kesimpulan itu. Kan menyedihkan sekali. Ini menunjukkan degradasi dari nasionalisme. Kalau zaman tahun 50-an saja, apakah dia seorang Muslim, Masyumi, atau NU, atau Katolik, Kasimo, dan lain-lain, bersatu dengan nasionalisme yang tinggi, sekarang tuh kadar nasionalisme turun jauh. Kalau kadar nasionalisme itu sudah turun jauh, dia akan bilang, saya menyelamatkan saya, keluarga, dan kalau dia mampu, dia siap-siap beli apapun di Singapura. Dia siap-siap beli ke luar negeri. Paling tidak, dia menyelamatkan keluarga dan lingkungan intinya. Nasionalisme kita untuk berkorban, yang masih mau jalan malang melintang di jalan kayak Taufik Bahodin, itu sudah sangat jarang tuh. Dalam usia kepala 7 seperti saya juga ini, jangan orang kayak Taufik Bahodin yang masih mau jalan kaki pakai jaket merah, jaket kuning. Nah,
Ini degradasi dari nasionalisme kita. Wajar, meskipun saya tidak bisa membenarkan, kalau bilang ini terminal stage. Kalau posisi itu sudah terminal stage secara kedokteran, apapun yang dilakukan, lebih baik kita biarlah dia. Apa yang akan terjadi kalau itu? Bangsa ini akan hilang, dan bukan hal yang baru dalam sejarah umat manusia. Sehebat apapun kebudayaan masyarakat Inka, hilang tidak berbekas. Saya bisa sebut banyak sekali contoh di dunia bangsa yang habis. Dari sisi lain, Pak Emil adalah bapaknya environmentalis. Environmentalis, lingkungan hidup. Prediksi Pak Emil Salim dengan global warming, dengan pemanasan global, tingkat air akan meningkat. Indonesia dalam 50 tahun itu akan, khususnya Pulau Jawa. Jawa itu hanya 8% daratan. 8% daratan dihuni 60% manusia Indonesia. Itu akan berkurang jauh. Dari selatan dikikis oleh gelombang lautan Hindia, di utara flat dan soft soil. Artinya itu daratan rendah yang sangat rendah. Menurut Pak Emil, ini akan, kalau nggak dihindarkan, maka ini akan terjadi tenggelamnya Pulau Jawa. 60% dari bangsa kita ini. Persediaan yang disebut energi sebagai sumber ini, itu hanya akan ada 50 tahun. Yang disebut energi tidak terbarukan. Gas, minyak, batu bara juga hanya akan tahan 50. Nah, kalau tadi pakai balance-nya Pak Fahmi tentang bahwa ini ekspor dan impor, kita ini akan gap-nya akan terus meningkat begini. Kalau pola di atas konsumtif, rakyat miskin tidak diperhatikan, maka pada saat sekarang itu sudah balance-nya sudah. Saya melihat bahwa tahun ini bukan 5,3 saja, mungkin jauh lebih buruk, dan itu ditopang oleh analis-analis internasional. Tetapi tahun depan akan lebih buruk, tidak akan lebih baik. Kasarnya saya berani taruhan, kalau posisi seperti ini, kira-kira, nah gerakan-gerakan yang disebut sama Pak tadi itu, jangan deh. Kalau gerakan radikal-radikal is too early, pada saat terlalu cepat. Kalau mau melakukan sesuatu yang 212 dan lain-lain, karena sebagian besar rakyat masih menikmati hidup dalam keadaan ekonomi dan politik yang disumbang oleh dari luar negeri. Karena itu saya tetap berpendapat yang disebut oleh kami saya hormati betul dan analisanya baik, statementnya baik, tetapi tetap dalam koridor konstitusi. Karena keadaan di saat nanti titik-titik apinya menyala, di saat itu baru bisa mungkin ada perubahan. Mungkin setahun dari sekarang, mungkin maksimum 2 tahun, tapi tidak mungkin tidak akan terjadi. Pada saat sekarang kalau dihitung, yang kekuatannya tidak akan berimbang semua itu di Samsudin Said, tidak berimbang sama sekali. Media dikuasai, duit dikuasai oleh oligarki, tidak berpolitik, bukan seperti Jenderal Angkatan 45 yang sekarang udah profesional General Army. Jadi dia taat sama atasan, right or wrong, saya hormat komando. Pada posisi itu janganlah KNI atau kami ikut terlibat dalam sesuatu yang sifatnya jadi katakanlah mindahin tanah, action is not now. Nanti akan ada titik api di mana itu dipersiapkan. Terakhir saya akan, ini adalah setiap kali gerakan 65 tahun 66 maupun 98 kita bisa menghancurkan, tetapi tidak ada konsepsi yang jelas. What next? Apa yang akan terjadi sebenarnya? Barangkali
terutama yang dari UI, Bung Taufik dan lain-lain semua nih, pikirkanlah kalau ini jatuh, karena saya kira akan kemungkinan akan terjadi sesuatu. Apa yang akan, jangan jadi lebih buruk, tapi jadi lebih baik. Analisis pernyataan yang disampaikan oleh MSD Muhammad Said Didu, itu data-data yang sangat objektif. Cadangan kita tidak pernah naik, jangankan setelah terjadi COVID. Sebelum COVID, cadangan kita tidak pernah naik. Cadangan devisa kita baru naik pada zaman SBY. Dari 30 sampai 40 billion US dollar, SBY memecahkan rekor di atas 100 billion US dollar. Itulah yang terus bertahan sampai sekarang. Sudah 15 tahun tidak meningkat lagi. Utang makin membesar. Bayangkan saja berapa banyak jalan tol yang dibangun, tetapi 30 juta ton semen produksi dalam negeri tidak terpasarkan. Oleh karena jalan tol yang dibangun itu beserta semennya dari sono. Iya. Jadi ujung-ujungnya nanti negeri kita akan dicaplok oleh yang ngasih bantuan, yang ngasih utang. Saya dari dulu membuat analisis untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan bukan melalui jalan tol. Jalan tol adalah cara di masyarakat yang level Indonesia, cara kapitalistik, pemerasan, penghisapan kepada rakyat. Bukan membuat jalan tol memakmurkan rakyat. Saya sangat sependapat dengan Sultan Jogja. Rakyat jangan membayar untuk melalui jalan. Negara berkewajiban. Tetapi diusahakan disanjung-sanjung. Dulu bisa 1,5 jam, sekarang 15 menit. Tetapi sebentar lagi 15 menit saja dicaplok oleh si pembuat jalan. Kita cuma gigit jari saja. Itu semua adalah trap, jebakan yang sudah didesain bahwa satu waktu kita tidak akan sanggup untuk melunasi itu semua. Saya ingin sekarang ini membalas budi terhadap apa yang UI sudah berikan ke saya, masyarakat berikan ke saya, bangsa berikan ke saya. Kalau enggak, masih kelelahan ini. Ini giliran big. Masih masih bungkam aja. Ya udah lupain, jangan diomongin. Bentar, kita akhirnya bicara analisis. Analisis nggak bikin apa-apa, cuma analisis. Itu yang saya lakukan. Dan saya cuma mengatakan silakan manfaatkan unit kerja saya di UI, saya direkturnya. Studi pengembangan talenta dan brainware. Saya sudah bikin surat ke ketua BPIP. Saya kritisi abis mengenai Trisila dan Ekasila yang ngaco. Saya kasih secara ilmiah. 2 kali lagi. Ya. Nah sekarang saya bikin draft yang kedua dari aspek hukum, ada bukunya, bahwa Pancasila didegradasi dari falsafah bangsa dan dasar negara hanya menjadi ideologi. Ini PKI berat. Insya Allah 1 minggu 2 minggu ini suratnya saya kirim lagi. Seluruh tak kirimin sekarang. Karena tidur perguruan tinggi. Enak tidur kan. Saya rasanya kalau gue tidur gue nggak berani ketemu dengan Bung Fahmi lagi. Saya yang besarin dokter soalnya. Nggak nih depan orang bukan mundi. Jadi terus kita mau kemana ini? Analisis, diskusi, kelar, bubar, nggak ada perubahan. Simpelnya, kalau kita diskusi, analisis rencana memindahkan gundukan tanah, tapi nggak ada action, kelar diskusi, kita pulang tanah itu masih ada nggak berubah. Action yang bikin itu berubah. Jadi saya cuma usul, abis ini jelas pasti kalau kita cuma mau silaturahim, diskusi, nyambang boleh lah. Tapi kalau lihat kita mau merubah, do something. Nah, ada konsekuensi. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.